Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan Bu Nola di pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Wah, puji Tuhan. Bu Nola berharap anak-anak dan juga mama papa tetap dalam keadaan yang baik dan juga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita mau bersatu dalam doa yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya. Nah, anak-anak, coba dilihat. Kalau kalian mendengar kata atau membaca kata hukuman, apa ya yang ada di pikirannya kalian atau yang kalian rasakan? Hukuman. Aduh, bagiku hukuman itu sesuatu yang memberatkan, Bu. Aku pasti kaget, Bu, kalau dapat hukuman dari mama, dari papa, atau dari bapak ibu guru. Aduh, Bu, ada yang bilang mungkin kalau dapat hukuman, Bu, pasti aku sedih sekali. Ya. Atau misalnya gini, wah, kalau dapat hukuman, Bu, aku Bu asik, hore, aku dapat hukuman, Bu. Nah, kira-kira yang mana ya anak-anak yang kita rasakan? Nah, pasti sebagian besar dari kita itu merasa yang namanya ketika kita mendapatkan hukuman, pasti merasa sedih ya, merasa kecewa gitu ya. Nah, sekarang Bu Nola mau ajak kita sama-sama membaca renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bu Nola ambil dari satu ayat firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 8. Sekali lagi, Ibrani 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sekali lagi ya anak-anak ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Ya, kira-kira apa sih maksud dari renungan firman Tuhan yang Bu Nola ambil di pagi hari ini? Bicara tentang ganjaran, itu artinya sama dengan hukuman ya anak-anak. Ganjaran itu adalah sesuatu yang kita dapat ketika kita sudah melakukan sesuatu hal. Sekali lagi, ganjaran itu adalah upah dari sesuatu hal yang telah kita lakukan ya. Contohnya ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan, tentu kita ada ganjarannya atau ada hukumannya gitu ya, atau ada akibatnya. Nah, anak-anak, bicara soal ganjaran ya, itu bukan seperti ini. Bukan hal yang bukan berarti ketika kita mendapatkan hukuman, kita mendapatkan ganjaran itu Tuhan tidak sayang sama kita. Itu Tuhan benci sama kita. Atau Tuhan nggak mau kita jadi anak-anaknya lagi. Bukan seperti itu ya anak-anak. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kalau misalnya kita mendapat ganjaran, ya itu harus kita terima seperti itu. Ya, karena kalau tidak kita terima, malah kita menjadi anak Tuhan yang tidak kuat, anak Tuhan yang kurang beriman, ya, atau anak Tuhan yang lemah seperti itu. Nah, Bu Nola punya contoh nih. Coba dilihat. Ini gambar apa ya? Coba kita sama-sama lihat di gambar yang pertama.
Wah, pinter. Padi, Bu. Iya, itu adalah gambar dari tumbuhan padi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa padi itu nanti bisa padi tumbuhan padi itu bisa menghasilkan beras ya. Lalu beras kita apakan sebelum kita makan? Makanan pokok dari orang Indonesia itu adalah beras ya, berasal dari beras atau kalau sudah jadi kita biasa menyebutnya nasi ya anak-anak. Nah, beras tersebut kan harus dimasak ya. Beras harus dimasak. Ketika beras sudah dimasak, lalu yang berikutnya beras tersebut berubah menjadi nasi atau yang biasa kita makan. Nah, anak-anak, nasi itu bisa langsung habis kalau mama atau mbak di rumah masak ya, bisa langsung habis kita makan. Tapi nasi juga bisa nggak habis kita makan ya, tersisa. Nah, apa yang terjadi dengan nasi yang tersisa? Nasi yang tersisa itu biasanya kalau mau dimakan lagi itu harus dimasak kembali ya atau dihangatkan. Kalaupun tidak mau dihangatkan, nasi itu harus diolah kembali contohnya seperti gambar yang ada di nomor 5 ini. Itu menjadi apa? Ih, pintar menjadi nasi goreng. Siapa nih anak di sini yang suka nasi goreng? Wah, banyak yang angkat tangan. Sama Bu Nola juga suka ya nasi goreng. Nah, kalaupun tidak mau dibikin nasi goreng, yang pasti adalah nasi harus dihangatkan atau dimasak kembali supaya bisa kembali kita makan atau kita konsumsi. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya nasi yang kemarin tidak kita apa-apakan, kita biarkan saja. Nah, nasinya akan berubah menjadi rusak ya anak-anak. Bahkan nasinya akan menimbulkan bau yang akhirnya itu tidak bisa kita makan lagi. Karena kalau kita makan, kita bisa sakit perut ya dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit diare atau penyakit perut lainnya ya anak-anak. Nah, ini sama dengan renungan firman Tuhan yang tadi Bu Nola sudah bacakan bahwa nasi ketika nasi itu dibiarkan nih ya tidak diapa-apakan, tidak diolah lagi, nasi tersebut tidak bisa kita makan ya. Tapi ketika nasi yang tersisa kita masak lagi atau kita hangatkan lagi atau kita olah menjadi makanan yang lain, nasi tersebut enak dimakan. Ya, itu sama artinya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam hidup ini itu harus melalui prosesnya Tuhan. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka nggak apa-apa kalau kita mendapat hukuman atau kita mendapat ganjarannya. Ya, supaya apa? Supaya kalian tahu nih bahwa ganjaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu karena Tuhan sayang sama kita. Lalu kemudian ganjaran atau hukuman yang diberikan Tuhan itu karena Tuhan peduli sama hidup kita. Dan juga ganjaran yang diberikan kepada kita itu karena Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya Dia yang lebih baik lagi. Bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Ya, ingat ya anak-anak, biar kalau kita sedang diberi ganjaran karena sesuatu hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan atau kita diberikan hukuman, biar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena sesungguhnya Tuhan itu tahu dan mau hal-hal yang baik yang sekecil-kecilnya di dalam hidup kita. Ya, demikian anak-anak untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sekarang kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya. Ikuti Bu Nola berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu mungkin di dalam hidup kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Engkau, biarlah kami boleh memahami
hukuman atau ganjaran yang kami dapatkan itu adalah karena Tuhan sayang, Tuhan peduli, dan Tuhan mau yang terbaik di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melakukan semuanya itu dengan ucapan syukur yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami hari ini. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, Tuhan Yesus juga senantiasa memberikan kami kepintaran dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga boleh memberikan berkat kepada mama, papa, dan juga kepada bapak, ibu guru kami Tuhan. Di sepanjang hari ini kami ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak, terima kasih ya untuk sudah bersama-sama di renungan pagi hari ini. Ya, ingat selalu menjaga kesehatan dan juga selalu berpikiran positif sehingga kita semua boleh terhindar dari segala virus yang saat ini masih sedang melanda eh, negeri ini dan juga mungkin di dunia ya anak-anak. Terima kasih, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.